Di permukaan, klan Gu dianggap sebagai klan terkuat dari 6 klan kuno yang tersisa, sementara klan Hun dikenal paling misterius dengan sejarah terpanjang. Kedua klan ini dipandang sebagai faksi puncak di benua Douqi, dan setelah hilangnya klan Ling, kecurigaan besar mengarah pada mereka. Meski tidak ada bukti konkret, semua klan kuno menjadi lebih berhati-hati, menyadari ancaman tersembunyi di balik perebutan Toushi Ancient Jade. Namun, klan Gu memilih diam untuk meredam kecurigaan, sementara klan Hun tetap acuh, melakukan apapun yang mereka mau tanpa peduli pada aliansi. Perpecahan antar klan pun mulai terbentuk, meski tidak sampai memicu perang besar. Waktu terus berjalan. Kegemparan hilangnya klan Ling perlahan memudar, tergantikan isu-isu baru di dataran tengah. Sementara itu, sudah hampir 2 tahun Xiao yang menjalani retret di dalam gunung terpencil. Pintu batu yang tertutup lumut tetap sunyi, tanpa tanda-tanda aktivitas. Padahal, biasanya, terobosan menuju kelas Bansheng akan mengguncang langit dan bumi. Keraguan mulai muncul di hati para tetua Falling Star Pavilion, namun Yao Lao tetap yakin. Baginya, Xiao Yan adalah elang yang telah siap membumbung tinggi, dan Douqi Continent adalah panggung besarnya. Selama 2 tahun ini, Cai Lin juga mengalami peningkatan luar biasa. Dengan dukungan penuh Yao Lao dan sumber daya Falling Star Pavilion, kekuatannya melonjak dari bintang 5 Douzun ke puncak kelas Douzun. Sebagai Seven Colored Heaven Swallowing Python, tubuh dan bakatnya jauh lebih kuat, membuat pertumbuhan kekuatannya sangat cepat. Ketegangan baru muncul ketika Cai Lin datang membawa sebuah kartu merah darah dari aliansi Sungai Mendalam. Isinya mengejutkan, sebuah deklarasi perang. Dalam setengah bulan, aliansi Sungai Mendalam akan datang langsung ke Falling Star Pavilion untuk bertarung dengan taruhan, pemenang mengambil semuanya. Yao Lao menanggapi dengan dingin. Baginya, ini ulah Tianming, pemimpin licik yang kini tak bisa menahan diri. Cai Lin memperingatkan bahwa langkah ini menunjukkan keyakinan besar aliansi Sungai Mendalam, sehingga mereka harus ekstra waspada. Yao Lao segera memerintahkan peningkatan kewaspadaan penuh, memanggil semua tetua, menjaga kota-kota besar, dan mengirim mata-mata untuk menyelidiki alasan keberanian mendadak pihak lawan. Cai Lin, yang kini disegani sebagai figur penting pavilion, tegas dalam mengambil langkah persiapan. Ia dipandang bukan sekadar hiasan, melainkan sosok yang kejam dan kuat. Namun, di balik ketegarannya, terselip kegelisahan pada pintu batu tempat Xiao Yan bersemedi. Harapannya hanya satu, Xiao Yan segera keluar dan memimpin. Ketika Yao Lao dan Cai Lin pergi untuk mempersiapkan perang, pintu batu besar yang tertutup lumut itu tiba-tiba bergetar. Retakan tipis muncul, tanda bahwa Xiao Yan mungkin akan segera bangkit dari retretnya, tepat saat ancaman besar mendekat. Bab ini menggambarkan suasana penuh ketegangan di Falling Star Pavilion menjelang hari yang telah ditentukan dalam kartu tantangan dari aliansi Sungai Mendalam. Berita tentang bentrokan besar sudah menyebar luas, menarik banyak ahli dari berbagai penjuru untuk menyaksikan pertempuran antara dua kekuatan yang sudah lama bermusuhan. Pavilion tidak mengusir para pengamat, sebaliknya menjadikannya alasan untuk memperketat penjagaan. Di alun-alun besar puncak gunung, Yao Lao berdiri sebagai pemimpin dengan Cai Lin, Dokter Peri Kecil, King Lin, dan para tetua kuat di sisinya. Semua persiapan sudah dilakukan, murid-murid lemah dipindahkan, para tetua dipanggil kembali, dan alam bintang dalam keadaan siaga penuh. Ketika waktu yang dinanti tiba, sebuah celah ruang terbuka, dan aura menakutkan menyembur masuk. Dari sana muncul sekelompok besar ahli aliansi Sungai Mendalam, dipimpin oleh sosok berjubah abu-abu, Setan Tua Tianming, seorang elit Bansheng yang sudah lama dianggap legenda. Dengan kekuatan sekitar 100 ahli, hampir setengahnya Douzun, formasi musuh tampak mengerikan. Tianming langsung mengajukan ultimatum. Falling Star Pavilion harus mundur 500 km dan berjanji tidak lagi menentang aliansi Sungai Mendalam. Syarat ini jelas berarti penaklukan. Cai Lin segera menolak dengan dingin, menyadari bahwa permintaan tersebut sama dengan menyerahkan masa depan pavilion. Yao Lao juga menolak mundur. Dengan sebuah isyarat, ia memicu formasi besar yang sudah dipasang, mengelilingi musuh dengan pilar-pilar cahaya Douqi. Pertarungan besar tampak tak terhindarkan. Namun Tianming masih tenang, ia menyatakan tidak mungkin datang tanpa persiapan. Segera, ia memanggil sekutu tersembunyi. Ruang kembali robek, dan dua sosok dari Hall of Souls muncul, Guyu, Tianzun kedua yang pernah ditemui Yao Lao di Wasteland, serta satu Bansheng lainnya. Kehadiran mereka membuat suasana semakin mencekam. Kini, di pihak lawan terdapat 3 elit Bansheng, Tianming, Guyu, dan rekannya, kekuatan yang bahkan sulit dihadapi oleh organisasi besar manapun. Para tetua Falling Star Pavilion pun mulai menunjukkan wajah pucat, sadar bahwa lawan mereka bukan hanya aliansi Sungai Mendalam,
melainkan juga Hall of Souls yang berbahaya. Tianming kembali menawarkan kesempatan terakhir untuk menyerah. Namun Cailin dengan tegas menolak, menegaskan bahwa tak ada jalan lain selain bertarung. Yao Lao, setelah berpikir sejenak, juga menyadari kebenaran itu. Ia mengepalkan tangan dan dengan suara tegas memutuskan, Falling Star Pavilion akan bertarung sampai akhir. Bab ini menutup dengan atmosfer perang besar yang tak bisa dihindarkan. Ketegangan memuncak, dua aliansi besar dan sekutu gelap mereka saling berhadapan. Sementara para pengamat menahan napas, menunggu ledakan pertempuran yang bisa mengguncang Central Plains. Pertempuran besar pecah di alam bintang ketika aliansi sungai mendalam bekerja sama dengan Hall of Souls untuk menyerang Falling Star Pavilion. Sejak awal, jelas bahwa musuh datang dengan niat membunuh. Guyu, setan tua Tianming, dan seorang Bansheng baru dari Hall of Souls ingin melenyapkan pavilion selamanya. Yao Lao, menyadari situasi genting, mengambil keputusan berani. Ia memerintahkan Cailin, Qinglin, dan dokter peri kecil menahan Bansheng tingkat awal, sementara ia sendiri menghadapi Guyu dan Tianming, dua Bansheng tingkat tinggi. Meski berbahaya, Yao Lao tahu jika ia gagal menahan mereka, Falling Star Pavilion akan dibantai. Pertempuran pun meledak. Douki para ahli memekakan telinga, langit dipenuhi kilatan cahaya, dan udara bergetar oleh ledakan yang mengguncang. Pasukan kedua pihak saling menghantam, menimbulkan kekacauan yang menakutkan. Di udara, duel tingkat puncak dimulai. Tianming menyerang cepat dengan cakar elang ke arah tenggorokan Yao Lao, namun dibalas dengan pukulan maut yang membuatnya mundur. Guyu menyusul dengan kabut hitam berantai mematikan, tapi Yao Lao berhasil memecahkannya dan bahkan memaksa Guyu terpental keluar. Meski sendirian, keunggulan kekuatan spiritual Yao Lao membuatnya mampu menahan dua lawan kuat sekaligus. Sementara itu, Tianzun ketiga dari Hall of Souls, Bansheng yang baru menembus, hendak turun tangan. Namun ia segera dihadang oleh Qinglin, Cailin, dan dokter peri kecil. Ketiganya, meski hanya Douzun, menampilkan kekuatan luar biasa. Qinglin dengan Triple Jet Green Snake Flower Pupils mengendalikan jiwa ular raksasa. Cailin memunculkan wujud Seven Colored Heaven Swallowing Python, sementara dokter peri kecil mengerahkan Douki beracun mematikan. Tianzun ketiga tetap tenang, menganggap mereka bukan lawan sebanding. Dalam satu tebasan telapak, ia menghancurkan salah satu Douzun yang dikendalikan Qinglin, sekaligus mengungkap rahasia matanya. Namun serangan lanjutan dari dokter peri kecil dan kilatan petir 7 warna Cailin membuatnya harus berhati-hati. Pertempuran makin sengit, Douki mengoyak langit, energi beracun dan serangan spiritual berbaur, sementara tubuh para ahli beterbangan, sebagian hancur dalam ledakan. Namun di balik semua hiruk-pikuk itu, sebuah ketenangan aneh menyelimuti gunung di belakang arena. Tiba-tiba, retakan-retakan kecil muncul di sekitar pintu batu besar, seolah ada sesuatu yang sedang terbangun dari dalam gunung itu. Pertempuran belum berakhir. Justru, sesuatu yang lebih besar tampaknya akan segera muncul. Pertempuran besar mengguncang langit ketika Yao Lao menghadapi gabungan kekuatan Guyu dan setan tua Tianming. Riak energi Douki dari benturan mereka menghancurkan ruang sekitarnya, membuat para ahli lain tak berani mendekat. Meski kekuatan spiritual Yao Lao menakutkan, ia kewalahan menghadapi dua musuh berbahaya sekaligus. Menyadari ancaman Yao Lao di masa depan, Guyu dan Tianming bertekad menghabisinya di tempat. Tianming meluncurkan jurus pamungkas dasar-dasar langit mendalam, menciptakan sosok ilusi raksasa yang menekan Yao Lao. Sebagai balasan, Yao Lao memanggil pohon api raksasa untuk menangkis serangan tersebut. Benturan keduanya menimbulkan ledakan maha dahsyat yang meratakan gunung-gunung sekitar dan memaksa keduanya mundur dengan luka dalam. Namun sebelum Yao Lao sempat pulih, serangan Guyu menghantam kembali, menambah luka serius pada tubuhnya. Di medan lain, Cailin bertarung melawan Tianzun ketiga. Tubuhnya dipenuhi luka, sisiknya pecah, dan darahnya mengalir deras. Pemandangan itu membuat Little Fairy Duck termurka. Ia melepaskan kekuatan pil racun bencana, racun mematikan yang menyerang Tianzun ketiga. Sang musuh bahkan terpaksa memotong dagingnya sendiri agar racun tak menyebar. Namun, dengan penuh amarah, Tianzun ketiga balik menyerang, melukai Fairy Duck terparah. Qinglin mencoba menahan dengan kekuatan Triple Jet Green Snake Flower Pupils, tetapi ia pun terdesak oleh kekuatan mutlak lawan. Sementara itu, Yao Lao semakin melemah. Pertahanannya runtuh di bawah tekanan Guyu dan Tianming. Serangan telak menghantamnya dari belakang, tubuhnya terhempas keras hingga menghancurkan separuh gunung. Kekalahan Yao Lao mengguncang semangat Falling Star Pavilion, membuat mereka putus asa. Tianming dengan sombong menyatakan perlawanan mereka sia-sia dan mengancam akan membantai semuanya bila masih berani melawan. Situasi semakin suram.
Yao Lao berdiri dengan tubuh berlumuran darah, nyaris tak mampu bertahan, sementara musuh bersiap memberi pukulan terakhir. Namun, tepat pada saat itu, seluruh Star Realm bergetar hebat. Sebuah gunung hijau meledak, memuntahkan nyala api kolosal yang meluap ke langit, seakan hendak melahap dunia. Dari dalam api itu, suara menggelegar terdengar, "Hari ini, siapapun di ranah bintang yang bukan milik pavilionku akan mati." Aura menakutkan menyapu seluruh wilayah, membuat setiap orang gemetar ketakutan. Bahkan Gu Yu dan Tianming terhenti. Wajah mereka pucat, hanya mampu berteriak panik. "Dou Sheng? Bagaimana mungkin?" Pertempuran sengit di alam bintang mencapai puncaknya ketika lautan api tiba-tiba melonjak dan berkumpul di langit, membentuk jalur api yang perlahan membuka jalan bagi sosok berjubah hitam, Xiao Yan. Kehadirannya mengguncang semua pihak. Para anggota Falling Star Pavilion dipenuhi sukacita, sementara musuh dari The Prefer Alliance diliputi keterkejutan dan ketakutan. Gu Yu dan setan tua Tianming tercengang. 2 tahun lalu Xiao Yan hanya berada di puncak Douzun, namun kini ia telah menembus Dou Sheng 1 bintang sejati, melompati tahap Ban Sheng yang bahkan mereka sendiri tak mampu capai setelah puluhan tahun. Mereka segera menyadari kunci kekuatannya adalah hati Bodhisattva, yang selama ini membuat Xiao Yan menghilang demi retret. Tekanan Dou Sheng yang asli membuat seluruh pertempuran terhenti. Xiao Yan muncul di samping Yao Lao yang terluka parah. Dengan ketenangan menakutkan, ia menolong gurunya dan juga Cai Lin, Little Fairy Doctor, serta King Lin yang semua dalam kondisi berdarah. Ketiga wanita itu dipindahkan ke tempat aman sementara Xiao Yan menenangkan mereka dengan singkat, lalu berbalik menghadapi para musuh. Aura membara dalam matanya menunjukkan tekad untuk membalas semua luka yang diderita orang-orang terkasihnya. Ketiga musuh utama, Gu Yu, setan tua Tianming, dan Tianzun ketiga dari Aula Jiwa, segera menyadari bahaya besar di depan mereka. Meski gentar, mereka sepakat hanya ada satu cara bertahan hidup, menyerang bersama-sama. Douki mereka meledak, menciptakan badai besar di langit. Jurus pamungkas dilepaskan. Deep Sky Blood Palm, 10.000 jiwa surga mengunci, dan serangan gabungan lainnya yang cukup untuk menghancurkan ruang. 3 kekuatan raksasa itu meluncur bagai naga amarah, menabrak ke arah Xiao Yan. Namun, Xiao Yan tetap tenang. Ia mengangkat tangannya, lalu mengungkapkan teknik baru yang lahir dari pemahamannya saat menerobos ke Dou Sheng. 4 jenis api surgawi meledak dari tubuhnya, berputar membentuk cincin raksasa berdiameter ribuan kaki. Bagian dalam cincin itu berwarna hitam pekat, lebih murni dari lubang hitam spasial, sebuah kekuatan yang memancarkan aura reinkarnasi. Dengan suara dingin, Xiao Yan menyatakan bahwa ia akan mempersembahkan 3 lawannya sebagai kurban bagi teknik ini. Cincin api itu kemudian dihentakkan ke bawah, bertabrakan langsung dengan serangan penuh Gu Yu, Tianming, dan Tianzun ketiga. Teknik itu bernama reinkarnasi Buddha Angry, jurus baru Xiao Yan yang menunjukkan kekuatan sejati Dou Sheng 1 bintang. Pertarungan antara 1 orang melawan 3 Ban Sheng pun memasuki titik klimaks, dengan semua mata menyaksikan apakah Xiao Yan benar-benar bisa membalikan keadaan sepenuhnya.